Kita masih melihat operasi ya dalam hal pengelolaan kayu. Jadi di sini kita mau melihat izinnya. Ketua Komisi B DPRK Subulus Salam menyoroti aktivitas 2 kilang Somil yang masih beroperasi di tengah kebijakan penghentian layanan sipuh bagi kayu gelondongan. Sejak 14 Juli tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan layanan sistem pemantauan kayu gelondongan sebagai langkah evaluasi keberlanjutan hutan dan izin konsesi. Namun hasil peninjauan Komisi B DPRK Subulus Salam menemukan 2 kilang Somil di wilayah kota masih beroperasi menerima kayu gelondongan hingga akhir Juli tahun ini. Melihat bahwasanya berdasarkan surat Kementerian dari Kehutanan di nomor PG.2/IPHH/PHH/HPL 4.1/B/7 tahun 2025 tentang rekomendasi hak akses sipuh bagi pemegang hak atas tanah PHT, yang dimana dalam surat tersebut sehubungan masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap kepastian hak atas tanah, kelestarian lingkungan, dan pemenuhan sumber bahan kayu yang sah pada pelaksanaan pada pemegang hak atas tanah PHAT, maka pemberian layanan sipuh bagi PHT tutup mulai hari tanggal 14 Juli di tahun 2025 jam 00 WIB. Jadi sejauh ini kita lihat masih beroperasi. Coba kita lihat di sana operasi dan diduga tidak mempunyai izin dalam hal pengelolaan kayu, karena kita melihat ada kayu bulat yang dimana kayu bulat ini sudah kita temui di Subulus Salam, terkecuali yang ada di kawasan Kel dan hutan lindung. Jadi ini kita melihat ada kayu dibawa di sini, kita belum mengetahui izin legalitasnya. Makanya kita turun langsung, dan lebih lanjutnya nanti kita mungkin tanya-tanya ke pihak dari kantor ataupun yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ini. Tapi tadi sudah kita tanya, belum kita temukan dari mana kita dapat sumbernya. Dalam peninjauan ini, pemilik kilang mengaku memiliki konsesi seluas 100 hektar, namun tidak dapat menunjukkan lokasi pasti lahan saat diminta, dan sejumlah barcode kayu gelondongan tidak dapat dipindai. Pak Marlo, kategori stok yang ada itu seperti apa sih Pak? Stok yang sudah kita bayar, yang sudah sampai di sini. Yang sudah sampai di sini bayar kan? Iya. Kalau yang masih buka di sana? Bukan begini caranya. Kalau ada produksi bisa, kita SHB-kan, kalau mau angkat kita bayar lapis DDR. Ya, itulah situ tadi. Ya. Jadi kita bayar pun tanpa dibuka ini sih nggak bisa kita keluarkan. Artinya aktivitas di atas sekarang udah berhenti atau masih Pak? Ya, sebenarnya bukan karena peraturan ini diberhentikan, bukan karena hujan. Ya, kalau aktivitas karena ini kan pilihan situ yang dibuat sebagai pilihan situ untuk mengeluarkan kayu. Nggak ada larangan dari dinas pun, dari PPL pun, jangan beraktivitas, tapi jangan diangkut kalau tidak ada surat sipuh lain bahwa sudah dibayar. Jadi kita pun membayar harus membuka akses dari situ berapa kubik kita bayar harus lain. Artinya kegiatan di atas masih, tapi tidak belum bisa bayar gitu Pak? Iya, bisa dibayar. Kalau yang kita bayar ada, tapi tidak bisa diangkut. Kalau areal konsesi Pak Marlo sendiri di mana Pak? Area pengambilannya? Ya di Status kawasannya seperti apa Bang? bisa bisa batu napal. Untuk kawasan hutannya statusnya? Kita aktif jual beli. Atau jual beli Pak? Berarti atau jual beli dari masyarakat? Bisa. Berapa luasannya Pak? SHM atau apa Pak? SKM lagi pengurusan Pak, jadi Iya itu lah, SKT kah, sporadik kah? enggak, aktif jual beli. Atau jual beli masih Pak? Jual belinya itu landasannya apa Pak? Ada SKT kah? Ada. Ada sporadik? Jabla yang ngurusi itu. Artinya jika sudah keluar pengumuman dari kementerian, artinya aktivitas di sana masih ada. Ya, ada larangan gitu Pak? Gitu ya? Kalau larangan enggak ada, kebetulan kalau Itulah maksudnya, maksudnya aktivitas di sana masih ada sampai sekarang ya. Masih ya, masih. tapi ya tapi kita karena
hujan ini rusak nggak bisa apa dalam komunitas. Saya ingin pertegas ini Pak Marolo. AJB akan jual beli pasti ada dasar alasan ya Pak ya. Pasti ada sporadi, ada SKT itu pasti. Kenapa? Itulah alasan ketika negara akan mensahkan seperti Bapak bilang tadi kan Pak. Itu perorangan warga di sini yang mengeluarkan kepala desa mana? Ya kalau di desa sini bisa kita inilah Kepala desanya langsung. Gini apa? Yang apa? Ini memang atas dasar masyarakat. Cuma datang pada dasar kelompok kan itu datang urus surat, jadi diuruslah ditandatangani lah oleh Pak Kecil. Jadi setelah itu itulah ke BPN kami langsung. BPN itu Sekretaris. makanya ada AJB. Itu kelompok Pak. Kelompok Masyarakat semua. Masyarakat. Ah, Masyarakat yang tergabung dalam kelompok. sekarang gini kan kelompok. Iya. Tiba-tiba ini tanah wilayah. Oke. Daripada apa setelah itu kan gitu orang apa ini pun udah tahu nih orang abang itu. Setelah itu dijualkanlah sama Pak Marolo. Duitnya itu dibagilah sama masyarakat, nggak lebih nggak kurang. Tanah wilayahnya. Tanah wilayahnya Tanah wilayah mana itu Pak? ya sini. Kenapa? Artinya ditandatangani sama kepala desa. Ya iyalah, jadi kalau nggak ditandatangani kepala desa Berapa luas lebar usahanya Pak? Hah? Luas lebarnya? Sekarang kami gini, karena kami sekarang memang yang kami beli umpama 40 hektar. Jadi yang 40 hektar itu kami bagi-bagi sama masyarakat oleh sama kepala dusun, masyarakat semualah dibagilah semua. Gini Bang, ini sumber kayu dari mana Bang? Dari tanah kita Tanah kelompok tadi. Yang dibeli tadi. Itu luas kelompok ini berapa yang dibeli? Nah, itu dari sini Pak. Iya, berapa luasnya Pak? Luas keseluruhannya ada sampai 100 hektar atau 200 hektar? Itu yang mana? Sumber kayu Berkayu. Kita masih 20 hektar kita urus. 20 hektar. Tapi yang kita beli sudah ya lumayan lah. Jadi begini Pak, ya kita kan Bapak dari mass media, Iya. seharusnya ya, Gimana seharusnya Pak? kalau AJB kan mau notaris tanda tangani setelah ada dasar ya pendidikannya, yaitu SKT. Nah, SKT inilah yang ditandatangani oleh kepala desa. Kita bawa ke notaris. Iya. Jadi Iya tahu. kita memang masih berencana mengurus sertifikat karena kita kan ya belum mampu membayar apa. Memang kita sudah daftar ke dinas pertanahan, bagaimana tata cara mengurus ini. Nah ini pun begini Pak, kalau tanah yang apa ini tidak ada atas nama saya, Iya. kan atas nama ya